ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan seseorang membahas berkenaan dengan alaqah, hubungan antara akal dan nas, itu jelas tidak bisa luput dari apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah ulama yang betul-betul concern di dalam masalah ini, di dalam masalah hubungan antara akal dan nakal, dan bukunya banyak di dalam masalah ini berkaitan dengan khususnya adalah Dar'ut Ta'arud. Sebetulnya tadi Ustaz Badrus menunjukkan bahwa apa yang syar'i itu juga ilmiah. Kemudian menyebutkan juga terkait dengan tafsir wasyamsu tajri bi mustaqarrin laha. Ini sebetulnya kembali kepada tafsir ilmi dan yaitu usaha untuk memasukkan nilai-nilai ilmiah yang sudah ada ya, nilai-nilai ilmiah yang dianggap kebenarannya itu absolut, yang mana melalui teknologi dan lain sebagainya dihasilkan ilmu itu, sehingga memaksa Al-Quran untuk sesuai dengan nilai-nilai ilmiah yang ada. Meskipun ketika Ustaz Badrus menyebutkan misal itu, sebetulnya di sini terjadi ikhtilaf, karena Asy-Syamsu tajri bi mustaqarrin laha ini dianggap rotasi, dan ilmu tajribi juga mengakui rotasi matahari. Artinya matahari berputar dengan sendirinya, dan berputar dengan sendirinya inilah yang dimaksudkan dengan Asy-Syamsu tajri bi mustaqarrin laha. Makanya ulama-ulama juga berhati-hati di sini, karena yang penting adalah jangan sampai menjadikan penemuan ilmu atau penemuan apapun itu melalui metode tajribi, akhirnya lantas kemudian kita meyakini bahwa itu adalah hal yang absolut, hal yang mutlak. Karena pada dasarnya itu adalah hal yang nisbi, ya, yang mana akan terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan perkembangannya nanti. Ya, makanya di sini di dalam tafsir ilmi Syekh Musaid At-Thayyar di dalam bukunya Maqalat fi Ulumil Quran juga membahas masalah ini. Membahas masalah bagaimana usaha terdapat beberapa ulama yang berusaha untuk menggiring Al-Quran supaya sesuai dengan penemuan-penemuan ilmu masa kini. Penemuan-penemuan ilmu masa kini. Dan ini masalah ini sudah diaplikasikan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah ulama Al-Azhar Syekh Tantawi Jauhari atau Syekh Tantawi Jauhari yang memiliki tafsir Jauhar. Tafsir Jauhar, beliau memasukkan setiap penemuan ilmiah, lantas kemudian itu tafsir ya. Jadi menafsirkan setiap ayat sesuai dengan penemuan ilmiah yang ada. Di situ ada teori Darwin, di situ ada teori-teori macam-macam, Newton, teori Einstein dan lain sebagainya. Padahal itu sebatas nadhariyah, yang mana kebenarannya tidaklah absolut, sedangkan Al-Quran kebenarannya absolut. Makanya di sini ketika Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak ada ta'arud antara al-aql wa naql, sebetulnya ada tafsil. Jadi ada al-aql al-qat'i, ya, kemudian al-aql al-dhanni, kemudian ada an-naql al-qat'i, ada an-naql al-dhanni. Makanya di sini tidak kemudian lantas kita menggebiah mengeneralisir, lantas kemudian tidak ada ta'arud antara akal dan naql. Harus diketahui jenisnya. Apakah al-aql itu dhanni, apakah naqlnya al-dhanni? Apakah akalnya qat'i, apakah nakalnya qat'i? Lantas kemudian di sini ketika 2 kali 2 berarti menjadi 1, berarti hasilnya adalah ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan, ya kan? Tidak hanya 2 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Bisa jadi ada keterkaitan antara akal dan nakal, artinya kesesuaian. Bisa jadi akal qat'i dengan akal dhanni, berarti akal qat'i dengan nakal qat'i. Yang pertama akal qat'i dengan nakal dhanni, kemudian yang kedua akal dhanni dengan nakal qat'i, kemudian yang ketiga akal dhanni dengan nakal dhanni. Nah, sedangkan akal qat'i dan nakal qat'i tidak mungkin berbenturan. Inilah yang dipastikan oleh Syekhul Islam, ya. Akal qat'i dan nakal qat'i tidak akan berbenturan sama sekali. Di sini ada makanya tafsir. Harus kemudian makanya ketika membahas mengenai seperti misal tadi yang disebutkan Ustaz Badrus, wasyamsu tajri mustaqarrin laha,
beberapa ulama mengatakan dilalah dari ayat ini adalah dhonniyah. Dilalahnya dhonniyah. Adapun subut, dilalat subutnya adalah qat'iyatus subut. Dhonniyatu ad-dilalah. Makanya kemudian ini kembali kepada orang yang paling paham terkait dengan masalah antariksa. Meskipun kita juga tidak boleh memastikan penemuan antariksa secara mutlak. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya penemuan manusiawi yang tidak absolut. Artinya nisbi. Artinya kita tidak mungkin percaya begitu saja kepada satelit Amerika itu, NASA, ya. Apalagi kalau misalnya antum melihat adanya teori konspirasi itu, NASA itu kayak gini, NASA itu kayak gitu. Ini Akhrafi ini pemerhati masalah bumi datar, ya. Masalah bumi datar. Ini makanya perihal ini tafsir ilmi yang meskipun tafsir ilmi sebetulnya ini juga merupakan dan sudah disinggung oleh Akhrafi pergeseran makna ilmiah. Pergeseran makna ilmiah dari apa? Dari yang seharusnya ilmi di dalam mustalah umat Islam adalah yang berkaitan dengan syariat. Lantas kemudian ilmi di sini adalah yang keluar dari syariat, yang merupakan rasio dan lain sebagainya. Dan idhafah muhimmah untuk teman-teman yang supaya apa yang ditulis oleh Akhrafi ini kemudian semakin mantap, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ujairi di dalam muhadharahnya berjudul Kaifa ta'allaqa jilus sahabah. Ta'allaqa bil hamzah. Kaifa ta'allaqa jilus sahabah. Kaifa irtafa'a jilus sahabah. Bagaimana generasi para sahabat itu tinggi derajatnya adalah karena taslim terhadap nasnya begitu tinggi. Ya, taslim terhadap di dalam ayat Al-Qur'an fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini adalah bentuk taslim nas yang luar biasa yang diaplikasikan oleh para sahabat dahulu. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq adalah karena taslimnya yang luar biasa. Meskipun di sini ada majalnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama marra biqaumin yalhiquna an-nakhla. Ya. Ini hadis yang terkait dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di suatu kaum, mereka sedang melakukan penyerbukan tanaman kurma. Ya, suatu teknik penanaman. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam taf'alhu la shalah." Kalau misalnya kamu tidak lakukan itu, niscaya akan lebih baik. Akhirnya tumbuh selang beberapa waktu atamr ar-radi. Lantas kemudian, "Madza fa'altum?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulta kadza wa kadza." Engkau ya Rasulullah menyarankan kami demikian dan demikian. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Sebetulnya muskilah di sini bukan muskilah apakah semua pemikiran atau falsafah barat atau tajribah, eksperimen dan lain sebagainya tidak kita gunakan. Bukan, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketika kita menganggap satu jalan meraih ilmu itu lantas kita aplikasikan di semua majal, di semua topik. Dan ini dibahas di dalam buku-bukunya di Daurah Sinaatul Muhawir. Syekh Sultan Al-Umairi membahas masalah ini. Muskilahnya adalah ketika kita menggeneralisir salah satu thariqah ilmu, thariqah menghasilkan ilmu, lantas kita generalisir ke semua aspek kehidupan. Misalnya, makanya di sini kemudian lahir aliran-aliran filsafat, aliran filsafat materialisme, aliran filsafat terkait dengan tajribiyun. Mereka menggeneralisir bahwa setiap ilmu itu bisa diraih melalui eksperimen, melalui penelitian. Sehingga mereka kemudian menolak setiap hal yang tidak bisa diraih melalui eksperimen. Seperti masalah ketuhanan, masalah wahyu dan lain sebagainya. Mereka tidak mengakuinya. Makanya ketika mereka melihat zahirah alam dan lain sebagainya, fenomena alam dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa alam ini muncul melalui reaksi kimia, senyawa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjadi kerancuan di situ. Di sini sebetulnya muskilahnya dari situ. Islam tidak demikian.
Islam memberikan tempat setiap majal sesuai thariqahnya masing-masing. Ketika Rasulullah SAW antum amalum bi umuri dunyakum, beliau membolehkan adanya perkara dunia yang memiliki thariqahnya sendiri selain thariqah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu ya. Bahwa di sini ada thariqahnya sendiri, ketika berkaitan dengan ketuhanan dan lain sebagainya ada thariqahnya sendiri. Ketika berkaitan dengan agama ada thariqahnya sendiri. Ini adalah yang kemudian menjadikan adanya khalt antara logika dan nas yang mengakibatkan beberapa aliran kemudian yadil anil haq, tersesat dari kebenaran. Ini sebetulnya adalah garis besar tadi berkaitan dengan muhadarah Syekh Abdullah Al-Ujairi terkait kaifa ta'allaqa jilus sahaba, bagaimana irtafa'a jilus sahaba. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Yusrijus sudur kata Ustaz Badrus ya, menenteramkan atau seperti es ya, yusrijus sudur. Yang tadinya panas akhirnya kita menjadi adem melalui itu. Bagaimana memberikan misal-misal bagaimana terkait dengan tadi Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, bagaimana salah satu sahabat seakan-akan bagaimana Rasulullah SAW berpendapat demikian. Ini tidak bisa diterima dengan akal kan? Sudah bersiap-siap pergi ya, sudah jahiz untuk berperang, sudah jahiz untuk melakukan umrah ya, umrah apa haji waktu itu? Umrah ya, waktu itu umrah, wakil Hudaybiyah. Umrah, kemudian dia tidak melakukan apapun lantas pergi dengan menerima poin-poin yang jelas-jelas merugikan umat Islam secara nasi. Tapi Rasulullah SAW melalui bimbingan wahyu demikian. Waktu itu umrah ya? Umrah ya, waktu itu umrah. Nah. Mungkin itu secara umum berkaitan dengan dan ini sebetulnya kalau misalnya marojinya dihubungkan dengan ta'arud dan lain sebagainya dan lebih banyak mengkaji di dalam Turas Ibn Taimi, karena antara logika dan nas dan ulama-ulama kata Syekh Abdullah Al-Jairi tidak mungkin lepas seorang yang membahas hubungan antara logika dan nas tidak boleh lepas dari Turas Taimi. Karena Turas Taimi yang paling yushghilu qalbi Syekhul Islam adalah berkaitan dengan ini, terkait dengan ahlul kalam ya, terkait dengan ahlul kalam. Qul qouli hadza, kalau misalnya ada kesalahan mohon diluruskan ya. Jazakumullah khairan. Nah ini sekalian karena saya pegang mubadir ini kan, kalau nggak dipakai. Ini pertanyaannya, pertanyaan pada Ustaz Afif. Apakah misalnya ketika ada nas Al-Quran atau hadis yang di situ masih ada dzanni dilalah, boleh seorang mengkafirkan dengan modal tadi dzanni dilalah tadi ya, yang masalah wasyamsu tajri tadi. Kalau dikatakan di situ misalnya dzanni dilalah dan siaknya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian wala syamsu la syamsu yang bagilaha antu trigal qamar wala lailu sabiqun nahar kulun fi falakin yasbahun. Di sini siaknya ulama ketika memahami ini saja ya, di Lasanat Imah, kemudian Syekh Hamud Tuwaijri, Syekh Ibnu Baz itu memang mereka kencang sekali ya, saya baca itu bahwasanya memang ini dohir jelas bahwasanya memang bergerak syamsu itu tajri, dan dikuatkan dengan apa namanya hadis ketika Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar atadri aina taghrub, syamsi ini taghrub? Qala la Allah wa Rasulullah alam. Kemudian beliau bersabda taghrub litasjud li rabbiha tahtal arsy, seperti itu intinya. Kemudian tasta'dil li rabbiha litatlu fil masyriq gitu kan. Kemudian diizinkan, kemudian muncul di timur, dari timur ya. Kemudian terus tiap hari. Kemudian tasjud li rabbiha tahtal arsy. Tiap hari itu sampai nanti hari akhir itu ya. Hatta la tasta'dan min qibali rabbiha rabb hadza syams. Kemudian kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Syams tadi utlu'i min haitsu gharabti. Jadi muncullah min haitsu gharabti, dari di mana kamu sebelumnya tenggelam, seperti itu. Jadi ulama ketika menafsirkan ini itu istishatnya banyak sekali dari hadis misalnya yang memang biqadinadaran qat'i dilalah atau subuh dilalah atau dzanni dilalah atau subuh dilalah, itu mereka sampai berani gitu ya mengkafirkan siapa yang berkata tadi ya,
bahwasanya asyamsu itu sabitah, dia kafir. Lima dari anahum mukadzibun bil Quran. Berarti misalnya kecuali mereka mengklaim ini qat'i saja, qat'i dilalah. Pertanyaan adalah misalnya ketika mereka itu mengklaim dzanni dilalah, apakah mereka itu salah ketika tadi sampai mengkafirkan orang yang tadi kan? Yang tentunya ilmu seperti ini itu nggak ada ta'arud dengan tadi ilmuwan itu ya, masalah NASA atau sebagainya itu kalau mereka benar misalnya. Itu pertanyaan tadi. Apakah memang di situ ada khilaf ini dzanni atau qat'i gitu. Kalau misalnya ada khilaf kemudian dzanni, apakah boleh seorang ulama mengkafirkan dilalahnya masih dzanni gitu. Itu kan ngeri sekali di situ misalnya. Gitu. Nah, Jayyid ya. Perihal bahwa apa yang di dalam Al-Qur'an itu dhonni, qat'i, itu mutafaq ya. Terkait dilalah ya. Adapun subut memang di situ jelas bahwa di dalam Al-Qur'an qat'iyus subut, mutawatir. Adapun dilalah di sini ada dhonni, ada qat'i. Dhonni berarti di situ wasi' mahal ijtihad. Makanya di dalam ayat ini meskipun ulama-ulama mutaqaddimin menafsirkannya demikian, karena memang di sini ini yang disampaikan oleh Abdullah Ujairi dan Syekh Musaid At-Thayyar dan ana amilu ilaihi, bagaimana perdebatan antara Zakir Naik dengan waktu itu dengan siapa pendeta, bukan ilmuwan, pendeta siapa waktu itu yang masyhur di dalam video-videonya, ketika meyakini bahwa matahari itu tidak bergerak, jelas ini menyalahi teks secara sharih di dalam Al-Qur'an. Yang dimaksudkan oleh ulama-ulama di sini adalah bahwa matahari bergerak, hanya saja bimustaqarr adalah di sini maksudnya adalah dia berotasi. Ya, ada perbedaan antara rotasi dan evolusi ya, revolusi. Kalau rotasi adalah dia berputar dengan sendirinya. Begitu. Adapun terkait dengan nahar dan ini sebagainya itu adalah di dalam banyak teks Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Al-Kahfi bagaimana wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minha dzikra inna makannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Coba. Taghrubu fi 'ainin hami'atin, apakah matahari kemudian ya taghrub fi 'ainin hami'ah di dalam mata kita kemudian dia terbenam begitu saja? Dan hakikatnya tidak demikian. Hakikatnya tidak demikian. Dan ini jelas matahari dan hakikat ilmiah terjadi adanya perbedaan waktu antara satu negara dengan negara lain. Artinya ada perbedaan mahal, bahwa matahari ini ketika di satu sisi hilang, di satu sisi muncul. Dan inilah yang kemudian memunculkan bahwa teori ilmiah ini meskipun dia sifatnya dhonni diberikan tempat supaya tidak, artinya tempat ini harus ada dobitnya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang sudah kita yakini qat'iyatu subutnya. Makanya yang meyakini bahwa matahari sabit jelas dia kafir karena mengingkari lafaz sharih di dalam Al-Qur'an. Tapi ketika menafsirkan bahwa ini adalah berotasi, tajri bi mustaqarrin laha, maka ini adalah bentuk ingin menyesuaikan dengan apa yang ada penemuan saat ini, ya. Meskipun jangan kemudian dan ini dobitnya memang harus melalui perkataan ulama, ya. Makanya adanya kesalahpahaman adalah ketika kita menganggap suatu ijtihad itu adalah suatu hal yang qat'i, ijtihad penafsiran seorang ulama. Ya. Karena nas Al-Qur'an adalah muhtamal di situ. Hamalatul wujuh di sini. Meskipun nanti ana coba mencari literatur berkaitan dengan hal ini ya. Cuma ana ajzim bahwa Syekh Musaid At-Thayyar sendiri memberikan tempat di sini berkaitan dengan Asyamsu tajri mustaqarrin laha di dalam maqalat fi ulumil Quran. Tapi nanti coba ana cek ya, Ustaz Badrus. Bisa dimengerti ya. Ya. Yang meyakini bahwa matahari sabit jelas di sini bertentangan dengan Al-Qur'an, dan ulama-ulama yang mengingkari adanya revolusi, artinya matahari itu berputar mengitari bumi, itu adalah melalui ayat ini
gimana tadi? Yang meyakini berevolusi melalui ayat ini berarti mengakui bahwa bumi yang berhenti. Dan itu dikiaskan dengan apa yang kita dapati. Maksudnya dimaknai dengan apa yang kita dapati sebagai manusia di sini. Sebagaimana apa yang terjadi di dalam surat Al-Kahfi, taghribu fi 'ainin hami'atin. Dan matahari jelas tidak terbenam dalam pandangan mata kita, gitu ya. Dalam pandangan mata kita, tapi matahari itu terbenam, hakiki terbenam, gitu. Tapi dia terbit di mahal yang lain, kan begitu. Tapi di sini Ana coba mencari literaturnya supaya tidak hanya perkataan seakan-akan saya yang mengatakan, ya. Cari ulama yang mengatakan demikian, Jazakumullah khairan. Anak pegang lagi kan. Jadi sebenarnya tuh khilaf seperti ini tuh nggak terlalu pengaruh, seperti khilaf sebagian orang ya, maksudnya itu walaupun di sana memang ada yang menukil ini ijma itu dicek lagi, ya. Misalnya ijma bumi bulat itu di Majmu' Fatawa itu dicek lagi karena beliau berbicara ya, Syekhul Islam itu panjang lebar masalah itu. Itu apa kita memang sudah ijma ya atau sebaliknya enggak. Ketika khilaf seperti tadi ya, maksudnya bumi bulat atau bundar itu bagi anak pribadi ya, binisbati ilayya itu enggak terlalu azim, agung atau terlalu aziz gitu kan. Ketika apalagi ini mendoni kan ya, masalah bumi bulat atau datar itu. Yang saya permasalahan itu, yang saya anggap itu serius ketika ada ulama tadi saya sampai ngomong tadi, yang nggak berkata seperti ini dia kafir, yang saya anggap agung seperti itu, sehingga perlu ini dibahas lagi, ya. Taujihnya itu di mana tadi? Yang mengatakan sabit ya. Iya. Kalau yang mengatakan mutaharik tapi mustaqar adalah maksudnya adalah rotasi. Ya berarti itu perbedaan sendiri saja. Cuman kalau kita baca di tadi fatwa, kemudian buku-bukunya, ada bukunya Ustaz. Jadi saya Hamud Wajri dan Syekh bin Bas itu ketika saya baca itu maksudnya bukan hanya rotasi. Memang berjalan pindah dari tempat ke tempat. Dilihat dari dohirnya ya. Tajril mustaqirul hawa ala syamsu. Bumi yang berhenti. Ya, betul. Bumi yang berhenti. Bi qadin nadaran dia itu bulat atau enggak. Soalnya ketika kita bicara misalnya matahari yang menuju bumi, berarti ini ala fardi qariyatil ardi. Paham enggak? Nanti kalau bumi enggak datar misalnya kayak apa gitu ya, tafsirnya. Nah, itu kan khilaf lagi. Makanya perlu kita tinjau ulang lagi, kita belajar lagi karena di sini bukan final ya. Di final kita latihan istidlal dan sebagainya, munaqashah itu biasa. Jangan anggap ini kita perang itu enggak. Ini teman saya sejak dulu dan sempat serumah gitu kan. Jadi biasa. Debat ilmiah ya. Jadi gitu Ustaz. Ini bukan nanti jangan ini milih siapa tidak. Ini mengajarkan antum untuk belajar lanjut ya. Maksudnya tadi memahami siaknya ya. Tudrik idrok itu kan siak dalam ayat lain bahwasanya innalam mudrakun ya. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya, innalam mudrakun. Itu kan idrok di sini ya. Bahasa Al-Qur'an memang bergerak ya idrok gitu ya. Ketemu ketika yang sebelumnya dari tempat jauh, ya, la syamsu yang bagilah antrikal komar, maksudnya dari situ. Kemudian di siaknya juga kulun, kullu dzalika semuanya itu fi falakin yasbahun. Dohirnya yasbahun itu memang bergerak, bukan hanya muter rotasi, tapi memang evolusi, ya, paham? Di koordinator evolusinya muter gini atau tadi yang dalam hadis tadi ya, dia ke sana kemudian ke bawah Arsy Ar-Rahman itu kemudian sujud dan sebagainya itu memang perlu kita pelajari lagi saja ya. Makanya kita sendiri di sini bukan menghukumi atau cuma tadi antum bisa nilai sendiri ya. Karena ini saya anggap serius ketika ada ulama tadi. Ketika enggak ada ulama seperti tadi yang sampai mengkafirkan itu ya. Itu dan saya baca itu akhirnya memang bergeraknya bukan yang dimaksud itu bukan rotasi tapi memang evolusi. Memang bergerak dari tempat ke tempat. Evolusi gitu. Itu perlu dibaca lagi atau mungkin saya murajaah lagi bagaimana karena yang saya anggap khawatir tadi ya istihad ya, takfirnya tadi. Adapun yang saya belum dapatin ulama yang mengkafirkan ketika ada yang berkata bumi itu bulat misalnya atau datar.
Itu saya belum dapetin. Cuman kalau ketika saya dapatin seperti ini, saya anggap serius ya, serius karena kita pengennya selamat gitu kan intinya. Kita pengen selamat gitu. Takutnya kita terkecoh dengan peradaban Barat tadi ya yang menguasai dunia. Dari NASA-nya itu kan, NASA kan baru muncul yang kemarin itu kan, NASA. Sedangkan nas-nas turas kita udah lama ya. Nah, kita lebih mengagungkan ini. Dan kita tidak menutup kemungkinan ketika mereka itu sebagaimana kata Dr. Riyad Qunaibi kan, enggak semuanya yang dari mereka itu batil, enggak. Jadi dipermasalahkan ketika mereka bermain ya talaab gitu kan, bermain Photoshop dan sebagainya, itu di situ tempatnya. Dan ahli Photoshop sendiri udah membantah gitu loh. Masalahnya bukan hanya segi ilmiah turasiyah saja, tapi masalah yang detail-detail seperti itu udah terbantahkan semuanya. Itu kadang membuat kita meninjau ulang ya. Maklumat kita dulu di SD ya. Kita digambarkan dengan ya. Karena salah satu tafsir dari kata khalaqna sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Kalau kata Syekh Utsaimin memang fil adad, tapi tafsir lain fisi'ah juga. Jadi sifatnya juga mislahunna. Mislah samawat as-sab'a. Jadi bumi itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Dengan tafsir, jadi yang mislahuna itu bukan fil adad saja, tapi fisifah juga. Luasnya bumi yang 7 itu. Paham tidak? Ini membuka wawasan saja untuk kita terus membaca bahwasanya, dan didhaifkan di situ bahwasanya bumi 7 lapis itu tidak tepat lapisannya. Sebagaimana lapisan langit itu bukan yang kita pahami nempel itu enggak, tapi antara dalam hadis ya, langit dengan langit itu berapa ribu perjalanan gitu saking jauhnya. Dan itu dilewati malaikat hanya sekejap. Itu sebagai wacana dan membuka untuk kita lanjut mentelaah ya. Apalagi ini sebenarnya berkenaan dengan ilmiah kauniyah, cuman ketika Allah cantumkan kemudian kita suruh beriman, makanya kita mahal munaqasyah wal nadhariyah di situ. Saya anggap penting. Mohon maaf ini materi kita jadi diskusi sendiri kan. Ya, jazakallahu khair Ustaz Taufik tadi atas ilmunya. Dan kami perlu ya masukan dari teman-teman semuanya supaya lebih hidup lagi, atau bagaimana fokusnya gitu ya berkenaan dengan masalah-masalah seperti ini. Tapi ini seolah ada kaitannya dengan antum ya. Ada kaitannya, dan insyaallah baik. Ini saya kembali lagi atau gimana? Oh iya. Terfitra. Terima kasih kepada Ustadz Afif dan Ustadz Badrus. Sebenarnya kita pengen lama-lama Ustadz ya, tapi karena waktunya sudah menunjukkan jam 9, dan mungkin kesian juga pihak pematerinya karena tadi pagi beliau juga masak-masak terus menyiapkan pemateri dan sebagainya. Dan mungkin untuk yang terakhir kalinya ini tanggapan dari Ustadz Fitra mungkin sebelum kita tutup ya, secara penutupan untuk termin pertama ini.